Guys, coba kalian baca komentar ini sendiri ya. Sebenarnya saya tidak mau membahas komentar-komentar seperti ini ya, tidak mau menanggapi ya. Menurut saya komentar-komentar seperti ini SDM terlalu rendah ya teman-teman. Nah, karena kenapa sampai saya bilang SDM kita terlalu rendah dengan komentar-komentar kita seperti ini ya. Walaupun beliau ini bagian dari pemerintah ya kalau saya lihat di profilnya. Nah, teman-teman ya, yang orang-orang Papua yang harus teman-teman mengingat ya, harus pahami yang pertama teman-teman ya. Sekarang itu kita berada di zaman teknologi ya teman-teman ya. Di mana perkembangan teknologi sekarang itu sudah mencapai di angka 4.0 ya teman-teman. Dan juga 5.0 ya mulai berkembang. Nah, perkembangan teknologi ya itu setiap hari itu berkembang terus ya teman-teman. Nah, yang saya mau bahas di sini ya teman-teman, apakah teman-teman Papua mau berada di zaman dulu atau mau di zaman yang sekarang? Nah, ini teman-teman silakan jawab sendiri ya, orang-orang Papua ya, teman-teman Papua silakan jawab sendiri. Teman-teman Papua, apakah mau berada di zaman yang dulu ya? Kita tidak tahu namanya internet, kita tidak tahu namanya teknologi ya, kita buta segala sesuatu informasi ya, belum kita dapatkan. Kita mendapatkan informasi hanya melalui lewat radio ataupun lewat orang-orang ya, orang-orang yang tertentu. Apakah kita mau berada di zaman-zaman itu atau zaman yang sekarang? Kalau teman-teman masih mempertanyakan kau buat apa untuk Papua dan seperti ini dan lain-lain, berarti kan teman-teman ya, pemikiran teman-teman, wawasan teman-teman itu masih berada di zaman-zaman yang dulu, ya, bukan zaman-zaman yang sekarang. Nah, saya kasih contoh simpel saja ya teman-teman. Teman-teman selalu mempertanyakan, kau sih jangan terlalu bacot saja di sosial media, langsung turun ke lapangan. Nah, saya mau kasih kerja nyata ya. Nah, di tahun sebelumnya ya, nah ada kasus yang viral ya. Pasti teman-teman tahu ya, yang kasusnya Bima ya teman-teman. Nah, Bima itu anak yang berasal dari Lampung ya teman-teman ya. Nah, beliau kuliah di Australia ya. Nah, karena melihat kondisi daerahnya yang tidak bisa berkembang ya, daerahnya kondisi jalannya yang rusak, akhirnya si Bima menyuarakan melalui sosmednya ya, yang beliau apa yang Bima sampaikan waktu itu. Nah, kalau saya jadi Pemda ya, nah itu memang kedengarannya sakit ya teman-teman ya. Tapi itulah bentuk kepeduliannya anak putra daerah untuk daerahnya ya. Nah, begitu pula apa yang saya sampaikan ya, apa yang saya menyuarakan di sosial media, begitupun sama ya teman-teman ya. Karena ya, teman-teman harus ingat bahwa kita sekarang berada di zaman teknologi ya teman-teman ya. Nah, siapapun, kapanpun, dimanapun bisa akses informasi ya teman-teman ya. Maka dari itu, apapun yang terjadi di Papua, apapun yang sekiranya merugikan orang-orang Papua, apa yang dilakukan orang-orang Papua ya. Nah, saya selalu menyuarakan di sosial media saya karena hal-hal itu saya tahu ya, saya yakin hal-hal itu akan membantu membuka wawasan orang-orang Papua. Karena begini, karena teman-teman yang lain ya, yang belum pernah ke Papua ya, mereka belum bisa mengalami namanya hidupnya keras di Papua ya teman-temannya. Karena itu kenapa saya selalu sampaikan sesuatu yang penting ya. Saya selalu sampaikan yang sesuai fakta-fakta yang selalu kita lakukan ya. Selalu kita orang-orang Papua lakukan ya. Bahwa orang-orang di luar Papua itu mereka tahu bahwa oh Papua ternyata seperti ini. Oh ternyata Papua ya zaman-zamannya teknologi sekarang. Oh ternyata orang-orang Papua masih primitif. Oh ternyata orang-orang Papua belum bisa berkembang. Belum bisa mandiri. Nah, apa yang saya sampaikan memang sesuai fakta nyata yang terjadi di kehidupan nyata di orang-orang Papua. Nah, banyak yang teman-teman mempertanyakan juga, coba menyampaikan informasi sesuai dengan, misalnya sesuai dengan pendidikan. Nah, kalau kita berbicara soal Papua ya, kita tidak bisa menyampaikan dengan
seperti orang Jawa. Kalau kalau kita berbicara dengan orang Jawa kan yang harus harus halus. Mas, monggo pripun. Nah, Mas, gini gimana Mas? Tapi kalau kita berbicara soal Papua, kita tidak bisa berbicara kayak orang-orang Papua seperti berbicara dengan orang-orang Jawa. Nah, kalau kita berbicara orang Papua, ya sudah, kita berbicara sesuai dengan apa yang orang-orang Papua itu bisa dicerna, misalnya primitif atau goblok atau apa. Kita sampaikan itu karena kalau semakin kita pelan, mereka tidak akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya, misalnya fasilitas ya. Nah, beliau mempertanyakan, eh, kau menggunakan fasilitas pemerintah yang diberikan pemerintah atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya teman-teman, saya jujur ya, saya tidak pernah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ekonomi orang tua saya memang tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Dan sampai detik ini ya, kehidupan saya ya, sampai detik ini kuliah ya, sekolah sampai kuliah, sampai kehidupan saya sehari-hari sampai sekarang, itu memang murni saya berjuang sendiri, bukan memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah. Jadi teman-teman kalau mempertanyakan itu yang wajar ya teman-teman ya. Salam Parjo.